hari ini. Suka-sukamu Tuhan. Siapa yang mau dipakai sama Tuhan sesuka-sukanya Tuhan? Lambaikan tangannya. Nah, yuk kita mau bersuka buat Tuhan. Kita mau dipakai suka-sukanya Tuhan. Yuk, Kevin boleh temenin Miss di sini. Ayo. Nah, Kevin tadi bilang katanya mau temenin Miss nyanyi ya, Kevin ya. Ya, Ibu Silva sama Evan. Oke, yuk suka-sukamu Tuhan. Yakin? Oke, Kevin dipakai Tuhan dengan luar biasa ya sayang ya. Oke, yuk. Boleh goyang ya. Boleh tepuk tangan. Udah hidupku tadi tebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan diriku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau berikan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, damainya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Ayo dong goyang. Hidupku tadi tebus. Mana suaranya? Oleh kuasa darah yang kudus. Amin. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau lanjutkan, apapun yang Tuhan mau berikan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Yuk kita goyang. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Sayang, kita disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang. Siapa yang sayang Tuhan? Aku disayang Tuhan. Aku diangkat dari anaknya. Aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat dari anaknya. Aku disayang Tuhan. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosa. Amin. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, Tuhan katamu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, kekasih. Dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, kekasih. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, Tuhan kataku pujian, tinggikan nama-Mu.
dengan genggam. Boleh pegang tangan dong, boleh pegang tangan dong. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasih. Dengan genggam, dengan genggam, puji dengan genggam. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasih. Sayang, kita disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Sayang, sayang. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Sama-sama. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Siapa yang disayang Tuhan? Saya disayang Tuhan. Kevin disayang Tuhan? Disayang. Anak kecil ini sudah mau melayani Tuhan. Kayaknya belum semangat loh. Masih kayaknya belum membara. Aku mau nyanyi lagi dong, Mantap yang kau 1, 2, 3. Ya, bisa ya? Sambil goyang kanan kiri. Kalau buat Tuhan jangan malu-malu. Ayo, Pak Mantap. Kau satu penuh kasih ya. Mari kita beri semangat. Ayo, tepuk tangan. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu juga.
Terima kasih Kevin, udah teman Inggris ya. Bapak Ibu, kita akan masuk ke penyembahan. Handphonenya ditaruh dulu, biar kita fokus sama Tuhan 1 jam aja. Ya, di silent, and then kita fokus sama Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mau menyembah Tuhan lebih lagi. Kami percaya Tuhan Yesus, Roh Kudus pun hadir di tempat ini. Bersama-sama dengan kami Tuhan, Engkau hadir. Engkau menjadi rema dalam hidup kami. Roh Kudus telah hadir di sini. Oh
Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, melawat kami umat-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, jamah hati kami Tuhan, melalui puji-pujian, melalui firman Tuhan yang akan kami dengar hari ini. Mari Tuhan, Engkau urapi hamba-Mu, juga urapi jemaat-Mu. Jadikan jemaat-Mu ini hati mereka Tuhan, supaya seperti tanah yang dibajak, sehingga firman Tuhan seperti benih yang boleh tertanam di hati mereka, dan mereka bertumbuh, mereka bisa melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Hari ini saya melihat wajah-wajah yang cantik-cantik ya, pakai kebaya. Nah, saya akan sapa dulu ini yang wanita-wanita cantik-cantik ini. Shalom. Udah cantik tapi kurang semangat ya. Shalom. Haleluya. Sekarang kamu bapaknya. Shalom. Haleluya. Jadi kita hari ini akan mendengarkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Bentar. Nah, kita baca ya, 1, 2, 3 bersama-sama. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara." Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Jadi yang kita baca hari ini Lukas 10:38 sampai 42 ini, itu sudah biasa kita dengarkan ya, sudah sering kita dengarkan, sudah banyak pengkhotbah yang menyampaikan firman Tuhan ini. Tapi kita percaya ya, setiap firman Tuhan yang disampaikan itu pasti ada berkatnya, entah sedikit entah banyak pasti ada. Dari kisah ini, ketika Yesus itu dan murid-muridnya dalam perjalanan, dia tiba di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Jadi Tuhan dalam perjalanan, lalu Tuhan singgah di rumahnya Marta. Di sini Marta ini mempunyai saudara namanya Maria. Jadi dua orang ini berbeda dalam menyambut Tuhan Yesus ke rumahnya. Itu berbeda dua orang ini. Mari kita akan belajar perbedaannya apa. Memang Marta ini adalah orang yang dominan, orang yang aktif. Jadi ketika Tuhan Yesus datang di rumahnya, dia dengan senang hati menerimanya, menyambutnya. Lalu di sini dikatakan ayat 39, perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini adalah seorang yang pernah dilepaskan Tuhan Yesus dari tujuh roh jahat. Dan Tuhan melayani dia dibebaskan, dia dilepaskan. Ini Maria. Dan Maria mempunyai seorang saudara adiknya yang namanya siapa? Marta.
duduk dekat kaki Tuhan. Bapak Ibu, Maria ini luar biasa ya. Maria ini menghormati Tuhan. Dia merasa haus dan lapar akan firman Tuhan. Makanya dia duduk dekat kaki Tuhan. Kalau kita duduk dekat orang itu memang kita suka dekat di kakinya begitu kalau duduk. Kan enggak ya, kita jauh-jauh. Kaki kita siapa tahu bau begitu ya, jauh. Tapi tidak, Maria ini dengan rendah hati dia duduk dekat kaki Tuhan. Nah, kalau kita dekat dengan seseorang, biasanya kita tahu ya. Kalau saya dekat dengan desainer, saya tahu apa yang dia suka, saya tahu. Dia tidak suka kalau makan di tempat yang panas-panas. Dia nggak mau. Jadi walaupun itu masakannya mungkin kurang enak, tapi kalau AC dia mau gitu. Saya tahu suami saya ya, saya dekat dengan dia. Saya tahu apa yang dia tidak suka. Dia tidak suka durian. Walaupun musangking harganya 1 juta, dia nggak mau. Dia lebih suka nanas yang harganya 10.000 dibandingkan durian yang harga 1 juta. Saya tahu apa yang dia suka dan apa yang dia tidak suka. Nah, itu kalau kita dekat dengan seseorang, apalagi kita dekat dengan Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, kita akan tahu apa yang Tuhan Yesus suka. Apa yang Tuhan Yesus suka, coba. Ada yang tahu? Kalau kita ya dekatkan telinga kita di dada Yesus, ada bunyi apa? Bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa artinya apa? Tuhan menyukai keselamatan bangsa-bangsa, suku-suku bangsa. Itu yang Tuhan suka. Yang tidak Tuhan suka apa? Dosa. Jadi banyak orang anak Tuhan yang keliru, yang Tuhan suka tidak dilakukan. Yang Tuhan tidak suka justru kita lakukan. Maaf, kebalik ya. Apa yang Tuhan suka tidak kita lakukan. Malas kita. Tetapi yang tidak suka Tuhan apa? Dosa. Itu justru yang kita lakukan. Kita seringkali melakukan dosa setiap hari. Dan karena lama-lama terus kita lakukan, kita jadi kebal. Kita sudah tidak terasa lagi itu dosa apa tidak, sudah tidak terasa lagi. Oleh sebab itu, kalau kita dekat dengan Tuhan, kita akan mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kita akan semakin mengenal Dia. Di sini dikatakan bahwa Maria terus mendengarkan perkataannya, mendengarkan firman Tuhan yang Tuhan ucapkan. Jadi Maria ini memiliki rasa haus akan firman Tuhan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita memiliki rasa haus itu dalam diri kita? Misalkan ini, kota tua ada ya, kota tua. Malas aku dengarkan firman Tuhan itu aja. Yang dibahas itu aja. Apalagi ke gereja, ketemu itu lagi. Khotbahnya gak menarik, khotbahnya monoton. Seringkali kita seperti itu. Jadi tidak ada rasa haus akan firman Tuhan, itu bahaya. Jadi kalau kita sudah punya level seperti itu, kita harus cepat-cepat dekat dengan Tuhan. Nah, saya punya teman saya ini hamba Tuhan loh, bukan ecek-ecek. Dia jago kalau memberitakan firman Tuhan. Tapi dia suatu hari bilang sama saya gini, Bu Yohana, saya ini sudah bosan mendengarkan khotbah. Saya kaget, seorang hamba Tuhan bisa seperti ini. Bosan mendengarkan khotbah. Bagaimana ini? Apalagi jemaat. Ini level hamba Tuhan ada seperti itu. Jadi kalau kita dalam tahap sudah bosan, tidak mau lagi bertemu di gereja, malas, di kota tua malas, mendengarkan firman Tuhan malas, membaca firman Tuhan malas, itu warning bagi kita. Kita hati-hati supaya kita secepatnya sadar bahwa itu tidak baik. Nah, kita bisa dekat dengan Tuhan melalui doa, melalui pembacaan firman Tuhan. Karena kalau kita baca firman Tuhan, iman kita bertumbuh. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi iman kita akan bertumbuh dan bertumbuh. Kita mengenal Tuhan.
kita bisa mengenal isi hati Tuhan, kita bisa dekat dengan Tuhan. Lalu kalau kita ada masalah, kita kuat. Ada apa? Karena ada firman Tuhan yang memberi kekuatan itu kepada kita. Saya punya teman kemarin fellowship di LOF. Teman saya ini rapuh sekali. Bahkan dia tidak tahu mana suara Tuhan dan mana suara iblis, tidak tahu. Suatu hari ada orang yang telepon dia, "Ibu, nomor pinnya berapa? Ini." Dia seperti dia notis, dikasihlah nomor pinnya. Habis bablas uangnya, hilang uangnya berapa juta habis. Lalu, habis itu dia sadar, aku ditipu. Tapi luar biasanya ini ibu, kenapa nggak bertobat begitu ya? Dia ditelepon lagi itu sama suara itu tadi. "Ibu, saya uruskan uang ibu nanti kembali, tapi saya minta uang untuk ngurus-ngurus." Kasih lagi. Habis itu dia sadar, aku ketipu. Tapi berikutnya minta lagi, dikasih lagi. Dia seperti hipnotis, jadi dia tidak sadar uangnya sudah habis di dalam OVO-nya itu. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, hati-hati. Karena kalau kita tidak mengenal tipu daya iblis, kita tak bisa kenal. Tetapi kalau kita hidup dekat dengan Tuhan, kita akan mengerti itu suara siapa. Kalau itu suara dari iblis, saya bilang sama dia, tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Pasti itu suara akan hilang. Pasti penipu-penipu itu akan kapok, saya bilang. Tetapi kalau kamu itu merasa suara itu dari Tuhan, kamu keliru, kamu tidak mengenal suara Tuhan. Oleh sebab itu kita harus hidup dekat dengan Tuhan. Jadi ketika kita ada tipu daya iblis, kita tahu. Nah, itu tadi kalau kita dekat dengan Tuhan, kita bisa melalui doa, melalui pembacaan dari firman Tuhan, sehingga iman kita bertumbuh. Kita bertumbuh lagi mengenal akan Tuhan. Nah, berkat kalau kita dekat dengan firman Tuhan, kita boleh mengenal Dia. Kita juga merasakan ketenangan di dalam hidup ini. Daud mengatakan, "Hanya dekat Allah saja aku tenang." Mazmur berapa itu? 62. Mazmur 62. Daud mengatakan, walaupun Daud ini punya kedudukan, punya tahta, punya harta, punya apa saja dia itu, tetapi dia mengatakan bahwa dia juga punya pengawal banyak ya. Tetapi dia bilang, ketenangan saya hanya pada Tuhan. Itu luar biasa. Bukan dia tenang karena pengawalnya banyak, bukan. Dia tenang karena hartanya banyak, tidak. Tetapi Daud mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Jadi ketika kita dekat dengan Tuhan, banyak manfaatnya. Kita harus coba. Jadi mau terima tantangan nih, dekat dengan Tuhan. Mulailah kita membuka hati, merubah pikiran, sehingga kita tahu apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita itu. Tuhan bisa melakukan segala perkara di dalam hidup kita ketika kita dekat dengan Tuhan. Kita tidak akan mendengarkan suara si iblis yang membisikin kita, tetapi kita boleh mendengarkan suara Tuhan, sehingga Tuhan dapat memakai hidup kita lebih hari lebih heran, sehingga kekristenan kita tidak monoton, stuck di sini. Tapi kalau LOF bilang level up, menaik, meningkat, bertumbuh, itu yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita meniru Maria, duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya, firman-Nya. Jadi kita jangan bosan-bosan mendengarkan firman Tuhan ya. Kita jangan bosan-bosan membaca firman Tuhan. Jangan bosan-bosan berdoa. Tuhan, aku sudah berdoa tapi doaku tidak dijawab. Bagaimana? Teruslah berdoa sampai Tuhan menjawab. Karena ada doa-doa yang kadang-kadang Tuhan bilang tunggu. Tetapi kalau kita sudah menyerah, udah lewat nanti. Tetapi kalau kita terus setia dengan doa-doa kita,
saya percaya Tuhan akan menjawab setiap doa-doa kita. Sedang Marta sibuk sekali. Nah, ini berbeda. Marta ini menyambut kedatangan Tuhan di rumahnya, tapi dia malah sibuk. Sudah sibuk sekali. Jadi benar-benar sibuk dia untuk melayani Tuhan. Jadi sibuk sekali ini baik apa tidak? Sebetulnya kalau di gereja orang sibuk melayani kan senang kita. Wih, sibuknya, aku senang dong ini. Tapi kenapa? Kok sepertinya berbeda begitu. Boleh sibuk, tapi ada tapinya. Jangan melupakan Tuhan ya. Marta ini sibuk melayani sampai tidak fokus pada Tuhan Yesus. Jadi kita boleh sibuk melayani Tuhan, tapi kita tidak boleh sibuk dengan Tuhan yang mempunyai pelayanan itu. Kadang-kadang fokus kita berbeda, kadang-kadang fokus kita salah. Ini terjadi di banyak gereja. Saya percaya di sini tidak ada ya, tidak ada yang seperti itu, atau tidak ada yang mau mengaku ya. Jadi sibuk sampai melupakan Tuhan. Nah itu hati-hati ya. Jadi ketika kita sibuk dalam pelayanan terus, kadang-kadang kita merasa kosong. Kok sibuk terus, capek. Kadang-kadang kita bisa stres, kadang-kadang kita bisa depresi. Saya punya teman dalam satu yayasan dengan saya, yayasan misi. Gimana? Saya ini bosan, saya stres sekali. Kok ngajak doa, ibu-ibu cuma itu aja. Ngajak ini nggak bertumbuh-tumbuh, itu aja. Dia mulai stres. Saya pikir, saya bilang begini, ibu mau melayani siapa? Ibu melayani Tuhan atau melayani diri sendiri? Kalau melayani diri sendiri akan capek, akan stres. Tetapi kalau kita melayani Tuhan, yang datang 5 orang puji Tuhan, seperti di di Kota Tua. Kalau yang datang sedikit, puji Tuhan, haleluya. Yang datang banyak, haleluya, puji Tuhan. Kita tetap harus bersyukur. Kenapa? Karena Tuhan yang punya pelayanan. Tuhan akan tahu itu. Jadi kita tidak perlu pusing dengan pelayanan yang penting. Kita sudah menghimbau jemaat untuk ikut. Tetapi ada juga yang bagaimana? Saya sudah menelpon itu puluhan kali loh. Saya ini diacukan, diabaikan. Ya sudah bersyukur. Saya bilang begitu. Lalu teman saya ini merasa stres sekali. Kenapa? Karena dia merasa pelayanan itu punya dia. Jadi ketika yang datang sedikit, dia sudah stres. Aduh, gini gitu. Tetapi kalau kita merasa pelayanan untuk Tuhan, puji Tuhan. Seberapa pun yang ada, kita memuji Tuhan. Saya katakan begitu. Ibu tidak perlu stres. Sampai rambutnya rontok semua. Lalu dia mulai malas untuk melayani Tuhan, malas. Nah, jadi hati-hati kalau kita melayani Tuhan, tetapi sibuk terus, tidak sibuk dengan Tuhan, kita akan merasakan kekosongan, kita akan merasakan depresi, kita akan merasakan stres. Jadi berhati-hatilah. Kita boleh melayani Tuhan, tapi jangan lupakan Tuhan, karena itu adalah fokus dalam hidup kita. Lalu dikatakan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli? Nah ini ya, dia mendekati Yesus untuk apa? Dia untuk menyalahkan Tuhan. Tidakkah engkau peduli Tuhan? Sudah mulai menyalahkan Tuhan. Kadang-kadang kalau orang stres, orang depresi begitu, suka menyalahkan Tuhan. Ada ketua sinode dari suatu gereja yang jadi mualaf karena dia stres dalam pelayanannya, dia depresi dalam pelayanannya, dia pindah jadi mualaf padahal dia ketua sinode. Jadi mengerikan sekali. Jadi kita harus tahu, kita melayani Tuhan aktif boleh, sibuk boleh, tapi jangan lupakan Tuhan. Ketika Tuhan Yesus ya, ketika sibuk banyak orang berbondong-bondong mengikuti dia malah mengasingkan diri. Dia malah
dia, ikut mendengarkan ya ibadahnya, khotbahnya, dia sibuk sekali. Bahkan jamnya doa, aduh maaf ya, karena ini banyak pelayanan, saya sampai nggak sempat berdoa. Ini salah kaprah ya. Justru semakin banyak pelayanan, Tuhan memberi contoh. Dia datang kepada Tuhan, kepada Bapaknya, dan dia berdoa. Itu yang perlu kita contoh. Ketika kita melayani, energi kita keluar terus. Kita perlu juga dicas. Ketika kita duduk di dekat kaki Tuhan seperti Maria, kita dicas. Sehingga kita bisa juga melayani orang lain. Karena apa? Kita sudah ada kekuatan dari Tuhan. Itu. Lalu tidak hanya dia menyalahkan Tuhan, dia juga menyalahkan saudaranya. Ini dikatakan bahwa Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Nah, dia mulai menyalahkan orang lain. Di dalam orang yang stres, orang depresi, orang yang sibuk-sibuk melayani tetapi tidak sibuk dengan Tuhan, suka menyalahkan orang lain, merasa dirinya yang benar, orang lain yang salah. Orang lain, oh kamu salah, kamu kurang ini, kurang itu, kurang ini. Kalau kita bekerja sama dengan orang seperti itu bagaimana? Sebel nggak? Kesel nggak? Seperti itu. Jadi ketika kita sudah energi kita sudah nggak ada, kita mulai menyalahkan orang lain, menyalahkan Tuhan. Suruhlah dia membantu aku. Dia menyuruh Tuhan, Tuhan, aku melayani seorang diri. Suruhlah saudaraku itu membantu aku. Dia menyuruh Tuhan. Memang kita siapa ya menyuruh Tuhan? Apakah kita bosnya menyuruh-nyuruh? Tapi itu yang dilakukan oleh Marta. Ini gambaran dari anak-anak Tuhan yang ada di gereja saat ini. Dia sibuk-sibuk ini itu, menyalahkan orang lain, menyuruh-nyuruh Tuhan, seperti itu. Jadi kita waspada, warning ya. Nah, seringkali kita juga mengomel, bersungut-sungut di dalam melayani Tuhan. Ketika kita sudah dalam taraf, sudah lemah, letih, lesu dalam melayani Tuhan, kita mulai bersungut-sungut, mengomel. Kok orang gak tahu diri ya? Aku disuruh-suruh terus, aku begini begitu. Tetapi orang lain tidak mengerti aku, orang lain tidak menghargai aku. Seperti itu, mengomel-ngomel. Itu yang dilakukan oleh Marta. Terus sebab itu kita belajar supaya dari firman Tuhan ini kita tahu bahwa itu tidak baik ya. Lalu tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir. Jadi rupanya Marta ini adalah khawatir. Khawatir mungkin pelayanannya kurang bagus dalam menyambut Tuhan. Mungkin dia merasa, aduh kok aku begini ya, aku sudah sibuk-sibuk begini. Tuhan kok bilang aku khawatir ya. Lalu sebetulnya apa sih sebetulnya khawatir itu? Kalau saya lihat di Google itu ya, khawatir itu perasaan cemas, gelisah terhadap sesuatu yang belum pasti terjadi. Jadi belum pasti terjadi sudah khawatir, sudah cemas. Nah itu khawatir. Bagaimana dengan hidup kita? Apakah kita itu juga khawatir dengan hidup ini? Khawatir itu sebetulnya kalau kita ada perasaan khawatir, itu kita meremehkan Tuhan. Kita tidak percaya bahwa Tuhan akan sanggup menolong kita. Padahal Allah kita itu Allah yang Maha Kuasa, Allah pencipta langit dan bumi. Masakan saudara, Tuhan atau Bapa memberikan Yesus kepada kita, masa sembako tidak? Mungkin kebutuhan kita apa tidak dikasih? Tuhan itu Allah Bapa yang penuh kasih. Tuhan Yesus mengorbankan dirinya untuk membebaskan kita, menebus kita dari dosa. Tuhan Yesus yang anak dikasih Bapa diberikan kepada kita. Masa yang kecil-kecil itu tidak? Jadi kita harus percaya kepada Tuhan. Kalau Tuhan itu sanggup menolong kita, kalau Tuhan itu sanggup membebaskan kita dari masalah-masalah. Saya percaya ya, masalah kita banyak. Saya juga masalahnya ada. Setiap kita
punya masalah masing-masing. Tapi kita percaya kalau kita dekat dengan Tuhan pasti ada jalan keluar. Amin. Amin. Jadi ketika kita mulai khawatir, kita meremehkan Tuhan, kita mengecilkan kuasa Tuhan. Padahal kita punya Allah yang Maha Kuasa. Tadi pujiannya, aku punya Tuhan yang besar. Kalau kita punya Tuhan yang besar, mengapa kita harus khawatir? Mengapa kita harus mengeluh dan mengeluh dalam hidup ini? Kita punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan kekhawatiran itu ada penyakitnya. Saya ini baca di Google ya, ini ya. Kekhawatiran itu menyebabkan apa? Sakit kepala, tekanan darah tinggi, ini kan bisa berubah gini. Jadi gangguan tidur, stres dan depresi, ada penyakit jantung, ada mah, ada kerjaan organ tubuh yang tidak normal. Jadi ini penyakit-penyakit yang ditimbulkan oleh kekhawatiran, dan masih banyak lagi. Masih banyak lagi, saya percaya kalau kita browsing itu masih banyak lagi. Bahkan ada yang mengatakan, dokter siapa itu yang kemarin bilang, ada punggung, sakit punggung. Punggungnya sakit karena apa? Kekhawatiran. Kekhawatiran menyebabkan stres, depresi. Nah seperti itu. Jadi banyak hal yang disebabkan oleh kekhawatiran. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, janganlah kita khawatir. Mungkin kadang pasti pernah lah suatu saat, tapi jangan terus menerus itu kita pikirkan. Ketika khawatir datanglah pada Tuhan di dalam doa. Nah ini ada juga Filipi 4 ayat 6. Kita baca bersama-sama. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi Filipi 4 ayat 6 ini adalah obat dari kekhawatiran. Jadi kalau kita lagi khawatir, di situ dikatakan doa dan mengucap syukur. Sudahkah hari ini, pagi hari ini kita sudah mengucap syukur? Amin. Pagi bangun, terima kasih Tuhan, badanku sehat, badanku kuat, aku masih hidup, terima kasih. Mengucap syukur kepada Tuhan. Itu obat dari kekhawatiran. Jadi kekhawatiran boleh ada. Mungkin masalah kita banyak, Tuhan aku bagaimana. Tetapi kita perlu berdoa. Kita mengucap syukur untuk apa yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Kita mulai mengucap syukur. Lalu Tuhan menegur Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Itu Marta. Karena dia menyusahkan diri dengan banyak perkara, makanya dia stres. Dia menyalahkan Tuhan, menyalahkan saudaranya. Kalau saudaranya tidak peduli, dia mulai bersungut-sungut, mengomel. Dia menyusahkan banyak perkara. Seringkali hidup kita ini juga begitu ya. Kita kadang-kadang menyusahkan diri dengan banyak perkara di dalam hidup ini, sehingga hidup kita ini masalah sudah banyak. Karena banyak perkara ini yang kita lakukan yang tidak penting-penting ini membuat hidup kita tambah lagi berat. Di sini dikatakan bahwa jangan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Suami saya gemuk ya, bodinya, karena dia nggak pernah memikirkan perkara-perkara yang ini. Kalau ada perkara, Pak ini udah nanti aja besok, ibu urusan besok, dia tidur aja. Jadi dia tidak pernah memusingkan perkara. Saya kadang-kadang kepengen juga seperti itu. Tapi namanya ibu-ibu ya, wanita-wanita seringkali memang agak pusing memikirkan dapur itu besok ngebul apa enggak ya. Keuangan ini nanti untuk bayar ini cukup tidak ya. Pasti ibu-ibu yang memikirkan. Kalau bapak-bapak enggak ya. Tapi biasanya para ibu-ibu, para wanita yang seperti itu. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita hari ini, jangan menyusahkan diri dengan banyak perkara.
Jadi kalau nggak punya uang ya udah, jangan beli lipstick, jangan beli bedak yang glowing seperti itu. Jadi hidup ini simpel. Saya juga begitu, dulu juga begitu. Uang di tabungan masih sekian juta, udah pusing. Aduh ini bagaimana ya? Aduh bagaimana ya? Menyusahkan diri. Padahal kita tidak perlu pusing. Seperti itu ya. Firman Tuhan menasihati saya juga bahwa saya tidak boleh sibuk-sibuk menyusahkan diri dengan banyak-banyak perkara. Ini yang dikatakan di sini bahwa Marta menyibukkan diri dengan banyak perkara sehingga dia seperti ini. Dia mengomel. Memilih yang terbaik. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Ayat 42 ya. Maria telah memilih bagian yang terbaik. Ini luar biasa. Jadi pilihan itu ada di tangan kita dalam menyambut kedatangan Tuhan. Marta dan Maria berbeda pilihannya. Bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah kita memilih seperti Maria atau kita memilih seperti Marta? Itu pilihan ada di tangan kita. Jadi kalau saya mau memilih seperti Maria, memilih bagian yang terbaik. Maria fokus pada Tuhan. Hidup ini kalau kita tidak fokus pada Tuhan, hati-hati. Fokusnya pada siapa? Itu hati-hati. Kalau kita fokusnya pada Tuhan, apa yang kita lakukan untuk Tuhan. Berbeda kalau kita fokusnya pada dunia, kita kerja banting tulang-tulang dibanting-banting untuk siapa? Untuk memuaskan kedagingan. Hati-hati, gitu ya. Kalau kita hidup fokus pada Tuhan, pasti akan berbeda hidup kita. Masalah boleh banyak, tapi kalau Tuhan di samping kita, ada kekuatan kita dapat melakukan memikulnya. Kita ada kekuatan, kita ada jalan keluar yang terbaik yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kalau kita fokus pada Tuhan, maka Tuhan juga fokus pada kita. Oh, anakku si A, si B, si C itu lagi mengalami masalah, saya akan tolong dia, saya akan gendong dia. Itu ada ilustrasi. Ada anak yang berjalan bersama Tuhan di pantai. Lalu tapaknya dua ya, tapak kakinya, tapak kaki anak itu, dan satu lagi tapak kaki Tuhan. Tapi ada satu lagi ketika, loh Tuhan, kok tapak kakinya hanya punyanya Tuhan, punya aku nggak ada. Tuhan bilang, aku menggendongmu ketika masalah-masalah itu datang. Jadi kita tidak perlu khawatir. Ketika masalah datang dalam hidup kita, Tuhan menghidup kita, Tuhan menyertai kita. Masalah boleh datang. Apa saya nggak ada masalah? Masalah. Setiap orang hidup di dunia ini ada masalah. Kalau yang tidak ada masalah itu orang yang sudah masuk ke dalam liang kubur, itu baru tidak ada masalah. Tetapi ketika masih kita bernafas ada masalah. Tapi jangan takut. Kalau kita dekat dengan Tuhan, ada jalan keluar. Ada hal-hal yang Tuhan bisa kerjakan dalam hidup kita. Itu kita harus fokus kepada Tuhan. Dan Maria memilih bagian yang terbaik. Luar biasa ya. Memilih yang terbaik. Terbaik untuk Tuhan. Terbaik untuk hidup kita. Karena kita tahu, Tuhan tahu, ketika kita mengutamakan Dia, Dia juga akan mengutamakan kita ya. Nah, kalau kita memprioritaskan Tuhan di dalam hidup ini, maka ada ketenangan, kebahagiaan, kita hidup bisa mengucap syukur, tidak ada stres. Seperti Maria tidak stres, kenapa? Dia tidak khawatir, kenapa? Dia duduk dekat kaki Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Jadi kalau mau hidup kita ada ketenangan, seperti Raja Daud tadi mengatakan, dekat Allah saja aku tenang. Itu tergantung pilihan saudara dan saya. Apakah saudara mau seperti Maria, memilih bagian yang terbaik, memilih bagian kekekalan, memilih bagian yang kekal. Jadi ketika bagian yang kekal itu ada masalah datang, kita tetap fokus pada Tuhan. Kita memilih yang baik, kita
tetap kepada Tuhan, kekal, fokus kita kepada Tuhan. Ya ini Marta sibuk sekali menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang lain, memerintah Tuhan, khawatir menyusahkan diri, ditegur Tuhan Yesus. Ini Marta. Sebaliknya Maria duduk dekat kaki Tuhan. Satu hal yang perlu Tuhan katakannya, menunjukkan itu prioritas. Maria memprioritaskan Tuhan Yesus. Maria memilih bagian yang terbaik. Maria memilih bagian yang bersifat kekal. Lalu kita bandingkan. Nah ini, Bapak Ibu pilih yang mana? Pilih Marta atau Maria? Jadi menyambut kedatangan Tuhan. Nanti Tuhan akan datang kedua kali. Bagaimana saudara dan saya menyambutnya? Saat ini kita masih ada di periode, ada masa-masa antara. Masa antara yaitu masa di mana Tuhan Yesus kan sudah datang. Dan ini dia akan datang kedua kali. Dalam masa menunggu ini, saudara harus memilih yang mana. Jadi hati-hati dengan pilihan kita. Jangan sampai kita meleset. Kalau kita meleset, akhirnya kita sibuk-sibuk pelayanan, kita sibuk-sibuk melakukan ini itu untuk Tuhan, tetapi kita melupakan Tuhan. Jangan sampai Matius 7 ayat 21 sampai 23. Tuhan, aku sudah mengusir setan demi namamu. Aku sudah aktif melakukan ini itu. Aku sudah mengusir setan. Aku sudah bernubuat. Tetapi Tuhan mengatakan apa? Aku tidak mengenal engkau. Menyalah engkau pembuat kejahatan. Artinya apa? Namanya orang itu walaupun sudah aktif dalam melayani Tuhan, namanya tidak ada di dalam kitab kehidupan. Kalau namanya tidak ada dalam kitab kehidupan, apa yang terjadi? Masuk neraka. Sayang ya, sudah aktif melayani Tuhan, mungkin aktif berkhotbah, mungkin aktif jadi WL, aktif main musik, aktif dari Asian. Tuhan bilang, aku tidak mengenal engkau siapa? Menyala pembuat kejahatan. Oleh sebab itu, kita boleh sibuk, tapi jangan sampai melupakan Tuhan. Tuhan harus tetap menjadi fokus kita. Nomor satu, kita harus memberikan apa yang terbaik bagi Tuhan. Firman Tuhan cukup sekian. Saya tidak akan memperpanjang dan saya percaya Bapak Ibu bisa memilih mana di antara dua ini. Ini gambaran kehidupan orang-orang percaya yang di gereja. Itu ada yang seperti Marta, ada yang seperti Maria. Ini gambaran. Jadi Bapak Ibu milih yang mana? Dalam masa periode antara ini, sambil menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali, apa yang harus kita lakukan? Apa kita memilih seperti Marta atau kita memilih seperti Maria dalam menyambut kedatangan Tuhan? Maria memilih bagian yang terbaik. Maria memilih bagian yang bersifat kekal. Mari Bapak Ibu dan saya memilih seperti Maria, yaitu memilih bagian yang terbaik, fokus pada Tuhan Yesus dalam hidup ini, di dalam melayani ini. Maka saudara dan saya pasti nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu hanya menyampaikan firman-Mu hanya seperti ini, hanya sederhana. Tapi mari Tuhan, Engkau hidupkan firman-Mu di hati jemaat-Mu, supaya jemaat-Mu ini tidak hanya mendengarkan firman-Mu, tapi boleh melakukan dari firman-Mu itu di dalam kehidupan mereka masing-masing. Engkau berkati mereka jemaat-Mu, supaya jemaat-Mu mampu memilih yang terbaik untuk dipersembahkan kepada Engkau ya Tuhan. Menyambut kedatangan Engkau yang kedua kali, mari Tuhan, jadikan kami ini Tuhan seperti Maria, fokus kepada panggilan-Mu, fokus kepada Engkau, fokus untuk memilih yang terbaik, memilih yang bersifat kekal,
Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Di dalam nama-Mu, kami serahkan jemaat-Mu dalam tangan-Mu. Engkau berkati mereka semuanya. Di dalam nama Yesus Kristus. Yang percaya katakan, amin. Saya persilakan. Terima kasih buat hambanya Ibu Yohana. Memang tidak mudah jadi Marta, tapi kita mau belajar duduk diam di kaki Tuhan. Setiap pagi kita mesti taat, mesti setia, ya. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Amin. Jangan lari ke sana ke sini ya Bu. Kita harus duduk diam. Bapak Ibu, kita sudah diberkati oleh hambanya melalui firman-Nya. Kita sekarang juga mau memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak di dalam surga, Tuhan terima kasih buat kebaikan Tuhan sepanjang pagi ini Bapak. Kami sudah diberkati dengan firman Tuhan yang luar biasa. Bagaimana kami boleh melayani, boleh taat, boleh setia kepada Tuhan. Kami mau seperti Maria Tuhan. Dan Kau pakai kami semua dengan dahsyat Tuhan di tempat ini. Melayani Tuhan dengan segenap hati kami. Kami mau memberi yang terbaik buat Tuhan. Biarlah Tuhan, apapun yang kami beri, sedikit banyak Tuhan pasti senang. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur pagi hari ini. Haleluya. Amin. Silakan yang bertugas. Kita naikkan satu pujian. Kau 1, 2, 3. Laskar-laskar wanita-wanita cantik Kristus. Wow, saya undang dong yang wanita maju di sini. Yuk, kita mau naikkan satu pujian seperti wanita. Ayo Reza, ayo yang wanita-wanita. Oma, boleh Oma maju? Kita sini Bu. Ya, yuk maju. Ya, yang depan sini. Ya, digeser, boleh digeser. Ya. Yuk yang wanita. Nggak usah pakai mic, nanti saya satu sini ya. Ayo, siapa itu istri yang kanan? Siapa namanya? Gimana bunyinya? Boleh diulik Oma? Oma, boleh sendiri.
Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Terima kasih kepada Ibu Yohana yang telah menyampaikan firman Tuhan buat kita semua pada pagi hari ini. Bapak Ibu, selamat datang bagi yang pertama kali hadir. Kami mengharapkan kehadiran Bapak Ibu di ibadah ke depan. Hari Minggu ke depan, Menara Doa kembali akan diadakan pada hari Senin tanggal 21 April. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pokok doa yang ingin didoakan bersama-sama dengan pendoa siapa di tempat ini, Bapak Ibu bisa japri kepada saya atau ke Pastor Jaya. Dan ibadah online Kota Tua hari Jumat, mestinya hari Jumat tanggal 18 Jumat hari ini, minggu ini, karena berkenaan dengan Jumat Agung, makanya konser online digabung dengan ibadah Jumat Agung. Dan konser online Kota Tua akan diadakan tanggal 25 April 2025. Ibadah Jumat Agung akan dilayani oleh hambanya Evangelis Widi Sulistia MTH. Seperti biasa pukul 9 sampai selesai. Ada perjamuan kudus nggak? Ya. Ibadah Jumat Agung disertai dengan perjamuan kudus. Bapak Ibu bisa mempersiapkan hati. Ya. Hari Minggu firman Tuhan tanggal 20 April akan dilayani oleh hambanya, yaitu Bapak Pendeta Raffles Mandiangan MTH. Ya, Yusuf Arimatea, ini adalah program kedukaan dengan biaya 10.000 per bulan. Bapak Ibu bisa menghubungi Bu Gemnita dengan nomor telepon yang tertera. Jadi ini Arimatea ini layar untuk kedukaan ya, untuk mempersiapkan kita nanti kalau dipanggil Tuhan itu ada peti, pengurusan peti, rumah duka dan tempat penguburan. Dan hari bulan Juni kita akan mengadakan field trip di daerah Subang dan sekitarnya. Bapak Ibu bisa menabung, nanti menghubungi Bu Gemnita dengan nomor telepon yang tertera. Jadi itu ya. Untuk pelayanan konseling bagi Bapak Ibu yang membutuhkan pelayanan konseling, Bapak Ibu bisa menghubungi Bapak Gembala Pastor Dedi Kurniawan dan juga Bapak Wakil Gembala Pastor Jaya Yohanes. Pelayanan ke jemaat bagi Bapak Ibu yang sakit atau ingin berdoa untuk ucapan syukur rumah pernikahan, Bapak Ibu bisa menghubungi Pastor Jaya Yohanes. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan melalui transfer bank, Bapak Ibu bisa melihat nomor rekening yang tertera di dalam monitor dalam layar. Bagi Bapak Ibu yang memiliki saudara atau Bapak Ibu sendiri yang belum dibaptis, Bapak Ibu bisa segera mendaftarkan diri untuk dibaptis. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Saudara Bapak Ibu, untuk kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah hari ini. Kita akan berdoa syafaat, beri doa berkat oleh Pastor Jaya. Bapa kami yang ada di surga, Allah kami disembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur buat kebaikan kemurahan Tuhan pada pagi hari ini. Kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan, dan kami boleh diberkati oleh firman-Mu. Engkau memberkati Ibu Yohana yang telah menyampaikan firman-Mu, menaburkan benih-benih firman-Mu ini pada kami semua. Tuhan yang mengurapi hamba-Mu ini Tuhan. Engkau yang menyertai hamba-Mu di dalam pekerjaan, di dalam keluarga, di dalam pelayanan, dalam karunia Roh Kudus menyertai hamba-Mu untuk menjadi berkat dimanapun hamba-Mu berada. Kami juga berdoa Tuhan, terima kasih sampai hari ini kami boleh ada, itu adalah kemurahan Tuhan. Kami mau melakukan yang terbaik seperti Maria yang sudah mengambil yang terbaik di hadapan Tuhan. Kami mau serahkan hidup kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa buat Pastor Raffles Mandiangan yang akan melayani di Cirebon. Karena Tuhan sertai, Tuhan pimpin dalam setiap agenda, setiap jadwal-jadwal pelayanan yang ada. Dalam kasih karunia Tuhan, Roh Kudus menyertai hamba-Mu
di dalam pelayanan di kota Cirebon dengan hikmat, dengan kuasa yang daripada Tuhan menjadi berkat bagi jemaat yang ada di Cirebon yang dilayaninya. Kami juga berdoa buat penasehat Cafe Good Friend di Puri Indah maupun Alam Sutra. Dalam proses penyelesaian ini biar Tuhan juga campur tangan memberikan kelancaran sehingga tepat waktu seperti yang sudah direncanakan. Dan juga kalau ada rumah doa, rumah Tuhan yang akan diadakan di sana di Cafe Good Friend Puri dan maupun Alam Sutra, Tuhan juga sertai, Tuhan pimpin sehingga segala sesuatu yang dibutuhkan, yang diperlukan Tuhan persiapkan untuk pelayan Tuhan yang melayani, hamba Tuhan yang melayani. Kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu sehingga dengan adanya rumah Tuhan di sana menjadi berkat bagi orang di sekitarnya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa kalau Concon Express telah dibuka, biarlah Tuhan makanan prasmanan yang dibuka ini telah menjadi kesukaan bagi setiap orang yang melewati, ya orang yang adil, sehingga usaha ini boleh diberkati dengan kasih setia Tuhan. Engkau berkat turun atas Concon Express ini. Terima kasih Bapak, terima kasih buat penyertaan-Mu, buat pimpinan-Mu. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang sakit, Tuhan yang memulihkan, menyembuhkan, memberikan kekuatan kesehatan yang baru. Terima kasih Bapak, terima kasih juga buat berkat makanan jasmani yang telah disiapkan, yang akan disantap setelah ibadah selesai. Terima kasih buat kebaikan kemuliaan-Mu. Siap tangan-tangan yang telah memberkati Tuhan yang membalas dengan melipatkan ibadah. Terpujian nama-Mu Bapa. Terus sebentar kami akan berpisah. Kami siap untuk menerima berkat yang dari Tuhan. Mari Bapak Ibu, angkatlah kedua tanganmu dan arahkan hatimu kepada Bapa di surga. Jemaat yang dikasih dan diberkati Tuhan, ada berkat yang luar biasa ketika taat pada perintah Tuhan, memilih pada bagian yang terbaik seperti Maria, yaitu duduk dekat kaki Tuhan di dalam melayani Tuhan, dan jangan engkau khawatir akan hasil yang tidak baik. Tetapi serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau, maka akan diberkati pekerjaanmu. Lumbung padimu diberkati, usaha pekerjaanmu diberkati, keluar masukmu diberkati, dan segala yang diperbuat tanganmu akan dibuatnya berhasil dan beruntung. Oleh sebab itu kekasih-kekasih Tuhan, ulanglah, terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, berkat damai sejahtera, sukacita, kebaikan, kemurahan, serta pertolongan dari Roh Kudus yang akan menyertai